Nah, kemudian yang jadi kontroversi ini adalah tentang pemilu DPR provinsi dan kabupaten kota yang diperpanjang 2,5 tahun itu. Disinilah pertanyaannya adalah apa legal standing dari kalau apabila dia perpanjang? Apa mekanisme hukumnya? Apa dasar hukumnya? Inilah yang memang. Jadi Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu di tangan pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 di tangan masyarakat, di tangan rakyat ya. Pengertiannya adalah dengan pemilihan umum. Bentuk kedaulatan itu adalah pemilihan umum. Jadi kalau ada perpanjangan masa 2,5 tahun itu, jadi masyarakat sebagai pemilih dirugikan dong. Sahib Kongko Hukum dimanapun Anda berada, hari ini kita akan sama-sama membahas persoalan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024, di mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi polemik di mana-mana, bahkan banyak-banyak partai politik dan DPR menolak putusan tersebut. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Ferdi, seorang tokoh dan pakar hukum yang kita undang hari ini untuk menanyakan pendapatnya. Bagaimana? Oke, jadi kabarnya? Soal Kongko Hukum, biasa nih saya host. Cuma kali ini saya tukar tempat dengan Bang Adrian. Oke, jadi gini. Putusan 135 2024 ini memang Soal Kongko Hukum mengundang kontroversi. Kenapa? Karena MK itu penafsir konstitusi. Gitu kan? Itu penafsir. Dan untuk pengujian terhadap undang-undang, maka dia ini pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tetapi kalau kita lihat putusan 135 itu malah dia membuat norma konstitusi yang baru. Karena kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Konstitusi. Iya kan? Nah, ini kan udah jelas. Undang-undang di bawahnya, di atasnya undang-undang dasar. Jadi di Indonesia ini tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Maka warga negara, baik itu badan, baik itu masyarakat, baik itu masyarakat adat atau perorangan bisa mengajukan ke MK. Nah, ada yang mengajukan sebuah organisasi ke MK. Ketepatan waktu itu juga saya sedang di MK waktu itu. Nah, kemudian untuk 135 ini, jadi kan jelas pemilu itu adalah 5 tahun sekali. Untuk presiden, wakil presiden, DPD, DPR. Pengertian DPR adalah DPR RI Senayan. Nah, kemudian kemudian yang jadi kontroversi ini adalah tentang pemilu DPR provinsi dan kabupaten kota. Berarti kedaulatan rakyat tidak ada di anggota yang diperpanjang berarti. Nah, jadi ini yang harus kita pikirkan bersama, baik ini adalah masyarakat, pemerintah, lembaga pembuat undang-undang. Inilah yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana telah terjadi seperti ini kita cari solusinya. Gitu kan. Nah, kemudian diperpanjang 2 tahun, paling lama 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan, MK. Ini apa yang menjadi legal standing? Gitu kan? Nah, kemudian lalu mau seperti apa? Karena kalau memang harusnya nggak ada jalan lain pemilihan. Ini kita bicara konstitusi untuk perpanjangan. Jangan disamakan dengan rezim pilkada. Ini lain. Gitu kan? Karena jelas dipilih pemilihan umum itu bunyi konstitusi kita. Jadi apakah pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten kota itu masuk rezim pilkada kah atau itu sebenarnya rezim pemilu? Kalau menurut hemat saya itu adalah rezim pemilu. Kenapa? Konstitusi sudah jelas, ya kan? Di pasal 18, kemudian di pasal 22E, nah ayat 1 ayat 2 jelas 5 tahun. Nah, kalau perpanjang terus alas haknya apa? Cantolannya apa? Jadi menurut Bung Ferdi sekarang tentang putusan Mahkamah Konstitusi ini, pasal 24 itu kan menyatakan bahwa putusan ini final and binding.
putusan yang final dan tidak bisa digugat kembali. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan saat ini oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan? Ya. Oke. Jadi kalau memang seperti itu, yang paling memungkinkan kalau di pihak masyarakat ini bisa diajukan judicial review. Judicial review. Nah, pertanyaannya, nebis in idem atau tidak? Ya. Nah, MK telah mengatakan tidak ada nebis in idem, Ya. kecuali untuk perkara yang batu ujinya ditambah atau belum pernah digunakan oleh pengujian-pengujian sebelumnya. Jadi siapa saja bisa. Berarti masih ada kesempatan untuk mengajukan uji. Tapi juga ini menjadi kalau bicara upaya atau kesempatan tentu ada. Oke. Tetapi ada dua kemungkinan, kabul atau tidak kabul. Ya. Kalau dikabulkan berarti berubah. Ya. Tetapi kalau tidak dikabulkan berarti menguatkan yang Oke. kemarin itu 135. Baik. Jadi sahabat Kongko Hukum, kita sudah mendengarkan pendapat dari Bung Ferdi. Sekarang tentu pendapat saudara-saudara semua, sahabat-sahabat Kongko Hukum, memberikan masukan, memberikan pendapat pada kita tentang apa sih sebenarnya dan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemegang kedaulatan rakyat ini terhadap kondisi perpanjangan masa jabatan anggota dewan yang nanti akan diperpanjang 2,5 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ini. Selamat siang, sampai ketemu dalam Kongko Hukum selanjutnya. Kalau ada kritik, saran, komentar, silakan tulis kolom komentar. Oke, thank you Sobat Kongko Hukum. Salam sehat di mana pun berada. Salam melek hukum.